Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Dalam corporate selling, komposisi sales team tergantung dari produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Sekarang, mari kita lihat ada role apa sajakah di dalam sales team itu. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang pernah beberapa kali kita bahas di episode-episode sebelumnya. Lalu ada di mana roles dari sales team? Sales team roles itu berhubungan erat dengan komponen proses, yaitu komponen sales process dan metodologi. Untuk itu, mari kita lihat lebih lanjut. Di dalam suatu sales team, jumlah roles bisa banyak, bisa juga sedikit. Tergantung dari produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang menjual produk berupa commodity, mungkin jumlah roles-nya lebih sedikit. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang melakukan solution selling, mungkin roles-nya lebih banyak karena sales prosesnya juga lebih panjang. Yang ingin saya highlight di sini, setiap role mempunyai tugas dan tanggung jawab yang spesifik di dalam sales proses dan metodologi. Kita sudah bahas tentang sales proses dan metodologi di episode-episode sebelumnya. Kalau Anda masih ingat, di dalam sales process dan metodologi ada key steps, ada checkpoints, ada verifiable outcomes. Nah, setiap role mempunyai tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam hal menjalankan key steps yang mana, untuk mendapatkan checkpoints yang mana, dan juga bertanggung jawab untuk verifiable outcome yang mana. Jadi dengan kata lain, di dalam sales proses dan metodologi, tugas dan tanggung jawab dari setiap role cukup jelas di mana di dalam sales proses dan metodologi tersebut. Selain itu, saya juga ingin highlight bahwa satu orang tidak harus hanya pegang satu role saja. Satu orang bisa merangkap beberapa role. Tapi yang jelas, semua role yang dibutuhkan harus ada. Dengan kata lain, kalau misalkan di dalam sales proses ini dibutuhkan 5 role, kelima role ini harus ada. Walaupun mungkin jumlah orangnya cuma 4. Dalam hal ini berarti ada satu orang yang merangkap 2 role. Jadi jumlah orang bisa lebih sedikit, tapi jumlah role tidak boleh kurang. Karena setiap role mempunyai tugas dan tanggung jawab yang spesifik di dalam sales proses dan metodologi. Kalau misalkan jumlah roles-nya kurang, berarti ada tanggung jawab yang missing di sini. Ada key steps yang nggak tahu siapa yang harus jalankan. Ada verifiable outcomes atau bukti yang nggak tahu siapa yang harus mendapatkan bukti ini. Nah, itulah problemnya kalau roles-nya tidak lengkap. Jadi sekali lagi, roles harus lengkap walaupun jumlah orang lebih sedikit. Karena satu orang bisa merangkap beberapa roles. Di episode-episode sebelumnya kita sudah mendengar ada kelompok sales management dan kelompok sales team. Kelompok sales management adalah para sales manager, GM sales, dan termasuk sales director. Sedangkan sales team adalah account manager dan kawan-kawannya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan suatu contoh sales team dari perusahaan yang melakukan complex solution selling. Disebut kompleks karena solution selling memang suatu proses yang kompleks. Dan sales prosesnya pun cukup panjang.
Sehingga role yang dibutuhkan dalam solution selling juga lebih banyak. Coba kita lihat. Ada account manager, ada account technology specialist, ada product technology specialist, ada solution specialist, ada licensing specialist, ada contract specialist, ada product manager. Nah, cukup banyak kan role-nya? Kalau Anda perhatiin, di sini mereka disebut sebagai virtual team atau sales virtual team. Kenapa disebut virtual team? Karena dalam mengengage satu klien, mengengage satu opportunity, mereka bekerja sama-sama sebagai satu tim. Padahal di dalam roles ini nggak semuanya orang sales. Ada yang bukan orang sales, tapi mereka bekerja sama-sama dalam mengengage satu klien atau satu opportunity. Makanya disebut sebagai virtual team. Sekarang coba Anda tebak. Yang mana yang bukan orang sales? Well, contract specialist mungkin bukan orang sales. Sebenarnya dia adalah orang legal dari legal department. Product manager juga bukan orang sales. Mungkin dia dari divisi marketing, bukan berada di bawah divisi sales. Nah, ini adalah satu contoh role yang cukup banyak dan lengkap yang diperlukan untuk mengengage opportunity yang tipenya adalah complex solution selling. Role-nya banyak, mereka bekerja sama bareng-bareng menjadi satu virtual sales team. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh, lebih lanjut, detail dari tugas dan tanggung jawab dari masing-masing role ini. Sekarang mari kita lihat role dari seorang account manager. Setiap perusahaan mungkin mempunyai bayangan masing-masing, tapi secara garis besar ini adalah main task dari seorang account manager. Dimulai dari melakukan account planning, yaitu membuat account plan dari perusahaan-perusahaan yang dia engage. Kita akan membahas secara lebih dalam tentang account planning pada episode tersendiri di episode selanjutnya. Tugas berikutnya dari account manager adalah melakukan relationship dengan klien. Wajar sekali karena account manager adalah orang di dalam sales team yang paling dekat hubungannya dengan klien. Nah, berikutnya dia juga seharusnya mengenerate leads dari klien tersebut. Wajar saja karena dia punya account planning, dia yang membuat account planning, lalu hubungannya paling dekat dengan klien. Berdasarkan itu lalu dia bisa mengenerate leads dari klien tersebut. Kemudian dari leads tersebut dia qualify. Kita udah lihat proses qualifying di episode sebelumnya, yaitu dengan menggunakan relationship atau hubungan yang dekat itu, dia bisa menggali informasi lebih detail apakah opportunity ini qualified apa enggak, dalam hal ada budget enggak, apakah sudah ada schedule-nya, kapan proyek ini mau dilaksanakan, dan sebagainya. Berikutnya, ketika proyek ini sudah dekat dengan closing, tentu ada negotiation. Nah, account manager lah orang yang paling depan dalam melakukan negotiation. Nah, selain itu juga kalau misalkan ada komplain, juga account manager yang berada paling depan karena dia hubungannya paling dekat dengan klien. Ini kita sebut sebagai damage control. Nah, kira-kira ini sekedar contoh tugas-tugas dari seorang account manager. Nah, untuk melakukan tugas-tugas ini, kira-kira skill apa yang diperlukan? Ada beberapa skill, saya ingin highlight dua di sini, yaitu communication skill dan negotiation skills. Selanjutnya, ada role yang disebut sebagai Account Technology Specialist atau ATS. Nah, role ini pada kebanyakan perusahaan disebut juga sebagai pre-sales. Tapi kenapa di sini ada
kata-kata account? Well, karena ATS biasanya hanya memegang klien-klien tertentu saja. Mirip kayak account manager, hanya memegang klien-klien tertentu saja. Makanya disebut sebagai account technology specialist. Nah, kalau gitu, apa bedanya dong dengan seorang account manager? Kan hanya dia memegang klien-klien tertentu. Yang berbeda adalah fokus dari tanggung jawabnya. Kalau account manager, fokusnya lebih ke arah di awal dari sales process, yaitu melakukan relationship, melakukan account planning, lalu mengenerate leads, sampai muncul qualified opportunities. Nah, lalu mulai dari opportunities yang sudah qualified itu akan diteruskan oleh ATS ini. Sehingga main task dari seorang ATS adalah ini. Mulai dari membuat opportunity planning, yaitu yang berisikan atau penjabaran strategi-strategi yang perlu dilaksanakan untuk memenangkan proyek ini. Nah, kita akan membahas secara khusus tentang opportunity planning dalam satu episode tersendiri di episode selanjutnya. Berikutnya, ATS juga mendevelop solution yang diperlukan. Lalu, kalau diperlukan juga dia akan melakukan piloting atau proof of concept untuk klien. Dan yang terakhir, dia mendevelop proposal. Nah, tentu yang diharapkan adalah the winning proposal. Karena proposal ini nanti dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi klien dalam menentukan siapa yang menang dalam hal ini. Maksudnya vendor mana yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam hal ini. Nah, untuk itu skill apa yang diperlukan oleh seorang ATS? Kalau Anda lihat di sini, pertama yang penting adalah technical skill-nya. Nah, ini yang membedakan dengan account manager. Kalau account manager, kebanyakan yang diperlukan adalah soft skills. Tapi untuk account technology specialist, dia harus kuat di dalam technical kompetensinya. Selain itu, karena dia juga berperan penting dalam membuat strategi, berperan penting dalam mendevelop proposal, dia perlu skill lain, yaitu competitive strategy dan consultative skills. Kenapa perlu ada consultative skills? Karena setelah dia membuat solution dan membuat proposal, dia harus bisa menjual proposal tersebut kepada klien. Inilah yang disebut sebagai consultative skill. Jadi jualannya bukan cuma jual produk kan? Ini mau jual solution. Jadi dia harus bisa apa yang disebut sebagai consultative selling. Nah, inilah kira-kira tugas, tanggung jawab, dan juga skill-skill yang diperlukan dari seorang account technology specialist. Selanjutnya adalah role product technology specialist atau disebut sebagai PTS. Kalau dilihat, main task dari seorang PTS adalah melakukan presentasi dari produk atau teknologinya yang dia pegang. Nah, fungsinya yang lain adalah to support ATS atau Account Technology Specialist yang sudah kita lihat sebelumnya. Skill yang diperlukan adalah, karena dia pegang produk tertentu, adalah teknologi skill atau kompetensi khusus untuk produk-produk yang dia pegang. Misalkan saja dia pegang database, atau pegang operating system, atau pegang server application, dan lain-lain. Jadi seorang PTS fokusnya hanya pada produk. Nah, sama-sama technical person, tapi kalau gitu coba sekarang kita lihat apa bedanya dengan account technology specialist. Kalau account technology specialist fokusnya adalah mendevelop satu solution yang cocok untuk klien. Kita ingat, satu solution. Sedangkan seorang PTS fokusnya adalah produk atau teknologi tertentu. Jadi dia tidak bertanggung jawab untuk klien-klien tertentu. Dia across the board istilahnya. Karena dia hanya pegang produk, dan kalau misalkan pada klien tertentu diperlukan presentasi atau konsultasi yang lebih detail tentang satu produk tertentu, nah barulah PTS ini diajak ikut
ke tempat klien. Nah, inilah role dari seorang Product Technology Specialist. Selanjutnya ada role Solution Specialist atau disebut sebagai SS. Kalau dilihat, tugasnya adalah mempresentasikan solution-solution yang dia pegang. Misalkan saja business productivity, disaster recovery, atau cloud. Tugas utama lain adalah mensupport account technology specialist atau ATS dalam mengengage klien. Tapi harap diingat, fokus dari SS bukan per klien. Kalau ATS memang dia memegang klien-klien tertentu, tapi SS fokusnya atau scope-nya adalah produk yang dia pegang. Jadi across the board, sama seperti PTS, bukan per klien. Nah, skill yang dibutuhkan tentu technical skill, karena dia harus betul-betul mendalami dan memahami solution yang dipegang. Jadi kalau misalnya dia pegang cloud, he should know everything about cloud. Nah, kalau Anda lihat, SS memegang solution. ATS juga tadi kita lihat mendevelop solution. Lalu apa bedanya? Ada perbedaan yang penting di sini. Memang kelihatannya tipis, tapi benar-benar penting. Pertama, SS fokusnya adalah solution yang dia pegang, yang available pada vendor tersebut. Jadi, kepentingan dia adalah menjual solution. Dia tidak melihat cocok apa enggak pada klien. Karena memang itulah tugas dia. Memahami betul-betul solusi yang dia pegang, lalu berusaha menjualnya. Sedangkan ATS, kacamatanya berbeda. Dia melihat dari kacamata klien. Solusi apa yang cocok bagi klien? Dia akan berusaha mencari dan mendevelop solution yang cocok bagi klien. Kalau nggak ada yang cocok, dia nggak akan offer solution itu. Jadi dengan kata lain, sama-sama pegang solution, tapi kacamatanya berbeda. Nah, untuk itu, seorang ATS yang sukses pada satu klien, dia akan dianggap sebagai trusted advisor oleh klien tersebut. Kenapa disebut trusted advisor? Karena ATS ini benar-benar membantu dari kacamata klien. Solusi apa yang dibutuhkan? Kalau solusi nggak cocok, dia nggak akan offer, nggak akan asal jual. Nah, justru itulah seorang ATM yang sukses, dia akan berperan sebagai trusted advisor pada klien tersebut. Ini adalah suatu role yang sangat-sangat penting, karena kalau sudah berfungsi sebagai trusted advisor, semuanya menjadi lebih mudah karena klien sudah sangat percaya. Kalau ada butuh apapun, dia pasti akan panggil ATS ini. Please help me. Ini kebutuhan saya. Silakan cariin solusi yang tepat untuk saya. Nah, itulah perbedaan antara seorang ATS dengan SS. Bagi perusahaan software yang mempunyai banyak variasi produknya, dengan kata lain, produk grupnya banyak, edisinya banyak, versinya juga banyak, licensing scheme-nya menjadi lebih kompleks. Untuk itulah diperlukan role licensing specialist. Tugasnya adalah membantu klien dalam menentukan licensing scheme apalah yang paling cocok bagi klien tersebut. Dalam hal ini dia juga akan membantu ATS, karena ATS meng-engage satu klien. Lalu selain solution yang diperlukan, juga licensing scheme apa yang diperlukan. Jadi inilah peran seorang licensing specialist, yaitu membantu account technology specialist pada klien. Scope-nya juga tidak per klien, karena dia fokusnya hanya pada licensing saja. Nah, skill yang diperlukan juga sangat spesifik, yaitu complex licensing skill. Dan ketika dealnya sudah close, dalam arti opportunity yang sudah didapatkan, sudah dimenangkan, langkah selanjutnya adalah pembuatan kontrak atau agreement. Nah, disinilah butuh bantuan dari seorang
contract specialist. Skill yang diperlukan, well, definitely legal expertise. Wajar saja, karena orang ini adalah sebenarnya orang legal yang berada di bawah legal department. Nah, tapi selain itu, dia juga diharapkan mempunyai skill yang lain, yaitu basic knowledge dari produk atau solution yang dijual. Selain itu juga diharapkan dia punya negotiation skills. Nah, tentu Anda berpikir, kenapa butuh dua skill ini? Padahal dia kan orang legal. Dan kebanyakan orang legal pun mempunyai pandangan yang seperti itu juga. Mereka merasa, skill saya kan legal. Saya cukup mengetahui tentang legal saja. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi sewaktu proses pembuatan kontrak. Kontrak template-nya mungkin sudah ada. Lalu dimintalah AM untuk mengisinya. Karena legal merasa seharusnya dibuat oleh AM. Nah, sedangkan AM adalah orang sales. Dia tidak tahu bagaimana menuangkan kebutuhannya dalam legal terms, dalam kalimat-kalimat hukum. Jelas AM nggak tahu, karena itu memang bukan ekspertisnya AM. Nah, sedangkan di lain pihak, kontrak spesialis atau orang legal ini juga bilang, saya nggak tahu tentang produknya, saya nggak tahu tentang solusinya, dia juga saya nggak tahu apa yang mesti ditulis. Wah, coba kalau dilihat di sini, terjadi kebuntuan. Di satu sisi, AM tidak tahu bagaimana seharusnya dituangkan dalam legal terms, karena by the way, kalau nggak hati-hati, mungkin bisa ada masalah nanti di kemudian hari. Sebaiknya di sisi lain, orang legalnya pun nggak tahu apa-apa tentang produknya. Jadi, buntu di sini. Nah, itu problemnya kalau orang legalnya nggak tahu atau nggak punya basic knowledge tentang produk atau solution yang ingin dijual. Kalau misalnya dia tahu, ada punya basic knowledge-nya, dia akan bisa bantu lebih banyak kepada account manager. Selanjutnya soal negotiation skill. Nah, kita lihat lagi prosesnya. Prosesnya kan mungkin bukan sekali jalan. Setelah dikasih draftnya kepada klien, lalu di pihak klien direview oleh pihak legal dari klien itu tersebut. Misalkan ada beberapa perubahan, beberapa pasal perlu revisi. Nah, kalau misalkan legalnya tidak bertemu langsung dengan klien, berarti semuanya lewat account manager di tengah. Jadi, dari pihak klien disampaikan dulu kepada AM berusaha menerima dan memahami apa yang jadi concern dari pihak klien, lalu diteruskan kepada pihak legal. Nah, di sini berarti AM berperan sebagai messenger. Dan kalau saya lihat juga bukan messenger yang baik, karena sebenarnya dia juga nggak paham apa concern legal dari klien. Lalu ketika disampaikan kepada orang legal, juga dia kesulitan dalam menjelaskannya. Padahal orang legal juga pengen tahu persis, apa nih masalahnya. Nah, jadi dalam hal ini sering terjadi distorsi. Bagi account manager juga ini akan sangat stressful, karena dia nggak tahu. Waktu mendengar dari klien dia nggak gitu tahu apa maksudnya, lalu dalam menyampaikan kepada pihak legal juga dia juga nggak tahu bagaimana atau tidak bisa menyampaikan dengan lebih jelas. Nah, jadi itulah sebabnya diperlukan negosiasi langsung antara orang legal dengan pihak klien. Kalau mereka bisa ketemu, duduk bareng, langsung membicarakan pasal-pasal mana yang bermasalah, tentu akan lebih lancar prosesnya. Itulah sebabnya contract specialist juga perlu negotiation skill. Nah, kira-kira inilah tugas dan skill yang diharapkan dari seorang contract specialist. Selanjutnya ada role product manager atau disebut PM. Tugasnya adalah pertama, membantu account managers dalam melakukan demand generation kepada para clients. Selain itu, mereka juga punya marketing budget kan. Nah, budget ini bisa di leverage oleh account manager
Misalnya untuk client engagement, client entertainment. Contohnya, untuk mengirim klien kepada seminar di luar negeri, mengikuti exhibitions, atau mengikuti product trainings. Nah, ini contoh-contoh penggunaan atau leveraging marketing budget yang dimiliki oleh orang marketing ini. Nah, selain itu, nanti pada tahap-tahap di belakang, dia juga akan dipakai untuk mensupport account technology specialist, yaitu ketika dibutuhkan misalkan custom product packages. Jadi ketika ATS sedang memformulasikan solution untuk pada klien, butuh produk yang lebih customized package-nya atau butuh diskon. Nah, itu pun sering, yaitu yang berhak memberikan diskon dalam ini biasanya adalah orang produk yang berada di dalam divisi marketing. Nah, sekali lagi, orang ini biasanya adalah orang marketing, bukan orang sales. Tapi, dia bekerja sama dalam hal ini dengan tim sales, sehingga merupakan bagian dari virtual sales team. Nah, inilah role dari seorang product manager dalam hal ini. Nah, tadi kita sudah melihat berbagai role pada perusahaan yang melakukan complex solution selling. Role-nya cukup banyak, karena memang proses corporate solution selling pun lebih kompleks, sehingga diperlukan role yang lebih banyak. Nah, lalu sekarang mari kita coba lihat mapping antara roles ini ke dalam sales process. Berada di manakah mereka? Di manakah peran-peran mereka? Pada stage-stage manakah? Sekarang coba kita lihat satu persatu. Pada awal-awal stage, yaitu pada fase demand generation, AM berperan penting di situ. Well, memang fungsi AM berperan dalam semua stages di dalam sales cycle. Tapi peran AM lebih heavy di awal dan di akhir. Di awal ada stage demand generation, prospecting, dan qualifying the prospect. Nah, disitulah peran AM yang agak heavy, karena dialah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan klien. Kemudian, setelah prospeknya qualified, dilanjutkan oleh tim teknis, yaitu tim yang mempunyai technical skill, yaitu para ATS, PTS, SS, dan juga termasuk licensing specialist. Mereka berada pada tahap developing, solutioning, dan proofing. Nah, selanjutnya pada fase closing, ada kontrak spesialis yang membantu dalam pembuatan kontrak atau agreement. Account manager juga berada di situ karena ada tahap negotiation. Nah, selanjutnya product manager berada di manakah? Kita sudah lihat sebelumnya, dia membantu AM dalam melakukan demand generation. Berarti kalau dilihat, dia berada pada awal stage, yaitu stage demand generation. Selain itu juga nanti di fase closing, dia juga diperlukan juga. Jadi ada peran dia di situ, yaitu ketika dia diperlukan untuk memberi diskon. Nah, ini adalah framework yang bisa digunakan bagi perusahaan dalam menentukan roles apa saja yang diperlukan, berapa banyak roles yang diperlukan. Nah, jadi sebagai contoh, mungkin saja perusahaan karena produknya lebih simple, sales prosesnya juga lebih simple, sehingga roles yang dibutuhkan juga lebih sedikit, no problem. Tapi ada satu hal yang perlu saya highlight di sini, yaitu di dalam sales process tidak boleh ada stage yang kosong. Maksudnya, yang kosong adalah ada stage yang tidak ada role yang diassign untuk bertanggung jawab pada stage itu. Kenapa? Karena kalau misalnya stage tersebut tidak ada role-nya, artinya tidak ada yang bertanggung jawab dalam melaksanakan key steps, dalam mencapai checkpoints, dan juga dalam mendapatkan bukti atau verifiable outcomes dari stage itu.
Jadi dengan kata lain, inilah framework yang bisa dipakai untuk menentukan berapa banyak jumlah role yang diperlukan dan role apa saja. Sekali lagi, betul-betul tergantung dari sales proses yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Di dalam kondisi the new normal, apakah ada dampaknya terhadap jumlah ataupun definisi dari masing-masing role? Menurut pandangan saya, tidak ada dampaknya. Karena peranan yang dimainkan oleh setiap role dan juga jumlahnya betul-betul tergantung dari sales proses yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi dengan kata lain, tidak tergantung dari kondisi the new normal. Sebagai kesimpulan, jumlah roles dan definisinya tergantung dari sales proses yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Bagi perusahaan yang produknya simple atau commodity, mungkin role-nya lebih sedikit. Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan complex solution selling, perlu memiliki role yang lebih banyak. Selain itu juga kita melihat bahwa dalam satu sales team ada yang disebut sebagai virtual sales team. Karena di dalamnya bukan hanya orang sales saja, tapi ada orang-orang yang berasal dari divisi lain. Mereka bergabung sama-sama ketika meng-engage satu opportunity. Nah, selanjutnya yang ingin saya highlight adalah di dalam sales team ini, satu, masing-masing harus memahami role-nya dan peranannya masing-masing. Kedua, dia juga harus ikut memahami role yang diperankan oleh orang lainnya di dalam sales team. Nah, tentu Anda mungkin bertanya, loh, kenapa nggak cukup masing-masing memahami role-nya masing-masing saja? Soalnya, dalam prakteknya, kadang-kadang ada activity yang tidak kelihatan. Maksudnya, ini nggak kelihatan tugas dan tanggung jawab siapa. Jadi, kalau misalnya masing-masing mengetahui tugas dan tanggung jawab yang lainnya, activity ini akan langsung terlihat, oh, ternyata ada activity yang bukan milik siapa-siapa. Sehingga segera bisa diassign kepada salah satu dari sales team tersebut. Kalau enggak, activity ini berarti bolong istilahnya. Karena tidak ada yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, itulah pentingnya sales team memahami peran dari semua team members yang ada di dalam sales team itu. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang account planning, yaitu bagaimana seorang account manager membuat account plan. See you next time.